bahunya lebar, dadanya luas, tubuhnya sekal full daging, sangat kuat sekali. Jadi Dajjal itu bukan bermata satu di kening begini, lalu tingginya lebih tinggi daripada gunung. Itu adalah khayalan. Bukan demikian Dajjal menurut yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, Dajjal di dalam hadis sahih Imam Muslim diceritakan oleh Tamim Ad-Dari, dan Nabi berkata, yang dijumpai oleh Tamim Ad-Dari seorang lelaki yang terkurung di sebuah kuil tua di tengah pulau laut Yaman, dalam keadaan kakinya dirantai, tangannya dirantai, lehernya dibelenggu dengan busi yang sangat besar dan berat. Kata Rasulullah, laki-laki yang ditemui oleh Tamim Ad-Dari di tengah pulau laut Yaman itu adalah Dajjal. Jadi waktu Nabi hidup, Dajjal sudah dalam keadaan terbelenggu di sebuah kuil tua di tengah pulau laut Yaman. Itu yang ketiga. Yang keempat, Dajjal telah menyebutkan kapan dia lepas dari rantai-rantai dan belenggu yang mengikatnya, yaitu kalau 3 tempat ini sudah terjadi. Yang pertama, air danau di Danau Tiberias, dan ini di Palestina. Yang kedua, mata air Zuhar juga di Palestina. Dan yang ketiga, kebun kurma di Baisan juga di Palestina. Apabila air Danau Tiberias sudah menyusut, apabila mata air Zuhar sudah tidak lagi mengeluarkan airnya, apabila kebun kurma Baisan, perbatasan antara Palestina dengan Yordania, sudah tidak lagi berbuah, jika itu terjadi, saya sudah lepas dari ikatan-ikatan yang membelenggu saya. Itu yang disampaikan oleh Dajjal dalam hadis itu, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ketahuilah, Februari 2019 saya telah membawa 93 orang jamaah ke Palestina. Tujuan terbesarnya adalah berkunjung ke Masjidil Aqsa, kemudian sambil meniti perjalanan menuju tahqiq atau pembuktian, benarkah 3 tanda ini sudah terjadi. Kesimpulan kami seluruh jamaah sepakat mengatakan ketiga-tiga ini sudah terjadi. Berarti Dajjal laknatullah alaih hari ini telah lepas dari borgol-borgolnya. Perlu diingat itu. Ditambah lagi di dalam kitab Taurat, di dalam keyakinan orang Yahudi di Talmud mereka yakin sekali bahwa Dajjal baru akan muncul memimpin orang Yahudi dan menguasai dunia apabila telah disembelih seekor sapi betina berusia 3 tahun, dan sapi itu wajib kulitnya berwarna merah, tidak ada satupun bercak atau warna yang berbeda, harus merah seluruhnya. Dan sapi ini betul-betul bersih, sehat. Ribuan tahun rabi-rabi Yahudi menunggu lahirnya sapi ini, tetapi dunia menyaksikan, televisi Israel memberitakan dan ada di YouTube. Ternyata akhir 2018 seekor sapi betina telah lahir di Israel, sapi yang tidak ada cacat dari warna merahnya. Dan hari ini tentu saja sapi itu sudah berusia 2 tahun. Maka di dalam kitab mereka yakini sapi betina ini akan disembelih di Bukit Zaitun. Waktu itu Februari 2019 saya dan rombongan dengan sengaja pergi ke Bukit Zaitun. Masya Allah, Bukit Zaitun hari ini sudah dikuasai oleh Israel, dan memang syaratnya Bukit Zaitun harus sudah menjadi milik Israel. Dan sekarang Bukit Zaitun sudah dikuasai oleh Israel, dan mereka membuat pelataran untuk penyembelihan. Jadi itu pun sudah mereka siapkan pelataran itu di Bukit Zaitun. Di sana kami berbuka, jadi kami salat Idul Adha di bukit itu, Ustaz. Kami berbuka puasa 9 Zulhijjah di atas bukit itu. Besoknya barulah kami salat Idul Adha di Masjidil Aqsa. Saya uraikan
Kenapa pelataran ini dipersiapkan? Untuk menyembelih sapi betina yang telah lahir. Yang keempat tentang masalah Dajjal. Dajjal nanti akan muncul dari sebuah negeri di Khurasan yang memiliki kota bernama Isfahan atau Asfahan. Khurasan itu, wahai Bapak Ibu, sekarang ini adalah Pakistan, Afghanistan, Irak, Iran, India, dan negeri-negeri tan lainnya itu adalah Khurasan. Pertanyaannya, dari sekian negara yang manakah yang punya kota namanya Asfahan? Karena Nabi berkata Dajjal akan muncul di sebuah kota di Khurasan yang bernama Isfahan. Saat itu kota Isfahan menjadi kota Yahudi. Ketahuilah, ternyata Isfahan atau Asfahan ini adalah sebuah kota di Iran. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, Isfahan dulu adalah kota Ahlussunnah wal Jamaah. Ada dua kota terbesar di Iran, yaitu Teheran dengan Isfahan. Tapi hari ini pemerintahan Iran menyerahkan kota Isfahan untuk Yahudi. Lebih 86% penduduk kota Isfahan hari ini adalah orang Yahudi. Sinagog-sinagog berjamuran tumbuhnya di Isfahan. Sementara masjid-masjid umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah rata dengan tanah. Umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah habis dibantai. Setiap waktu ada saja umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang dibunuh. Dan di majalah Asy-Syarqil Awsat, guru kita tahu majalah ini majalah Arab yang bergengsi di Timur Tengah. Di majalah Asy-Syarqil Awsat dia beritakan tentang persiapan 70.000 orang lelaki Yahudi mengenakan jubah pakaian keagamaan kebesaran Yahudi, dan mereka mengambil gambar dan foto bahwa 70.000 lelaki Yahudi itu sudah standby dengan jubah-jubah mereka, menggunakan pedang dari besi-besi terbaik, menyambut sang kedatangan sang raja tuan besar mereka. Nabi berkata Dajjal akan muncul disambut oleh 70.000 orang lelaki Yahudi yang mengenakan pakaian jubah kebesaran keagamaan. Hari ini mereka sudah standby. Berarti siap-siaplah saudara-saudaraku, Bapak Ibu, bahwa laknatullah al-mal'un Dajjal tak lama lagi akan menguasai bumi ini dan memurtadkan 2/3 manusia di bumi ini akan sujud menyembah Dajjal. Ini yang keempat. Yang kelima tentang Dajjal, bahwa Dajjal ini jarak antara dia lepas dari borgol yang membelenggunya dengan dia muncul ke tengah-tengah manusia, menurut hadis-hadis Nabi yang kuat, bahwa beliau baru akan muncul karena kemarahan yang sangat besar. Dalam analisa kami, kemarahan Dajjal yang sangat besar adalah ketika Israel terusir kembali dari Palestina dan Israel dihilangkan dari peta dunia. Ketika kaki tangan terkuat Dajjal yaitu Amerika ini kembali dilumpuhkan, PBB bubar, saat itu Dajjal murka dan dia pun muncul ke tengah-tengah kehidupan manusia. Dan untuk tanda-tanda itu sudah dekat. Erdogan bersumpah, kami akan Masjidil Aqsa. Sementara negara dengan kekuatan militer terkuat di dunia yang mengumumkan pemerintahannya berbasiskan Al-Quran dan Sunnah tak mampu ditaklukkan oleh siapapun orang-orang terkuat, negara-negara terhebat di dunia, dia adalah Emirat Islamiyah Taliban di Afghanistan, pun telah mengumumkan dan bersumpah akan memerdekakan Masjidil Aqsa. Mana di antara mereka yang berhasil? Hanya Allah yang Maha Tahu. Tetapi yang punya ciri khas bendera yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Afghanistan sekarang. Berbenderakan la ilaha illallah hitam, dan mereka memiliki ciri-ciri fisik, pakaian dan gaya stylean hidup akhlak yang lengkap ada pada mereka. Maka secara saya sendiri, secara pribadi, saya lebih meyakini nanti yang seperti Taliban inilah yang akan memerdekakan Masjidil Aqsa, bukan Erdogan. Walaupun secara militer Erdogan lebih memungkinkan.
Allahu a'lam. Kita